Selamat pagi pemirsa, senang sekali info Uncal dapat menyapa Anda. Saya Rasina Zahra Fadila yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Menyediakan ruang publik yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan, anak, manula, dan penyandang disabilitas merupakan salah satu perencanaan pemerintah dalam menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Ruang publik merupakan ruang yang penting bagi masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jalan merupakan salah satu ruang publik yang berperan penting dalam aktivitas masyarakat. Sama halnya dengan Jalan Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak yang merupakan salah satu akses bagi masyarakat Kota Bogor, khususnya masyarakat Bogor Barat untuk menuju ke pusat Kota Bogor. Untuk itu kami melakukan survei mengusut lebih lanjut proyek rekonstruksi jalan ini yang kesekian kalinya. Proyek rekonstruksi ini terjadi karena adanya sebuah kerusakan yang disebabkan oleh tanah longsor. Tanah longsor tersebut diakibatkan adanya curah hujan yang tinggi yang kerap terjadi di daerah Kota Bogor. Hal tersebut menjadi penghambat bagi pengendara, terutama pengendara motor, karena jalan tersebut adalah jalan utama bagi beberapa kendaraan umum. Rekonstruksi Jalan Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak ini sudah dilakukan beberapa kali. Akibat kerusakan di beberapa titik menyebabkan rekonstruksi jalanan ini harus kembali dilakukan. Dilansir dari Info Bogor, rekonstruksi kali ini akan dibagi ke dalam 2 tahap. Tahap pertama dilakukan pada hari ini, Rabu 9 November 2022, yang diperkirakan akan selesai hingga akhir Desember 2022. Dan tahap kedua akan dilanjutkan pada awal tahun 2023. Lalu bagaimanakah pendapat masyarakat terhadap proyek rekonstruksi ini? Menurut Bapak, perjalanan ini kan diperbaiki selama 4 bulan ya Pak. Menurut Bapak ini lumayan lama nggak sih Pak untuk mengganggu aktivitas sehari-hari itu? Ya cukup lumayan mengganggu. Karena kan dalam jangka 120 hari aktivitas terganggu, terutama untuk anak sekolah ataupun yang beraktivitas untuk kerja. Karena untuk jalan akses ini sangat terpakai lah untuk aktivitas sekolah dan aktivitas kerja. Biasanya jalan tersebut ini untuk mengakses kemana saja sih Pak kalau boleh tahu? Ini karena aksesnya untuk dari arah Laladon mungkin untuk mengarah ke Pasar Anyar ataupun ke rumah sakit, dia melalui jalur akses ini ya. Untuk dari yang arah Laladon, mungkin yang dari arah kota untuk pulang dari kota dia melalui jalur sini, mungkin yang ke Laladon, ke Dermaga mungkin ke sini jalurnya, karena ini jalurnya memang dibilang jalur alternatif. Ya jalur hidup lah kalau dibilang, karena jalur provinsi ya kalau dibilang provinsi. Untuk ini pun dari provinsi. Jadi jalan alternatif ya. Kerusakan yang terjadi akibat longsor mengharuskan adanya penutupan Jalan Kiai Tubagus Muhammad Falak. Jalan ini merupakan jalan alternatif warga hingga angkutan umum pun melewati jalanan ini. Lalu, bagaimana dampak bagi para pengguna angkutan umum saat jalan ini tidak bisa dilalui oleh angkot? Mau sekolah sih. Mau sekolah? Ya. Kalian biasa lewat sini nih? Iya biasa lewat sini ya. Tapi biasanya jalan apa pakai apa gitu? Naik angkot. Ya jadi jalan. Menghambat sih lumayan, kan biasanya naik angkot jadi jalan juga ke atas. Lumayan capek jalan ke atasnya. Adanya penutupan jalanan ini juga berdampak pada kemacetan di beberapa jalan. Hal ini tentu saja menghambat proses perekonomian warga. Kan Jalan Haji Tubagus ini jembatannya ditutup. Menurut Mas itu mengganggu perjalanan Mas gak sih, apalagi bekerja sebagai pengendara umum di sini? Ini mengganggu banget sih, soalnya buat ke jalan ini aturan tuh cepat ya buat nyebrang ke daerah Sindang Barang atau Gunung Batu. Tapi kalau muter itu hampir ngabisin 1 kilometeran. Harus lewat Kota Bogor atau enggak lewat Bubulak. Lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Kalau boleh tahu Mas, selain di tempat itu jalan alternatifnya tadi di mana saja sih Mas? Jalan alternatif untuk ke Gunung Batu ya? Iya. Itu bisa lewat Bogor, bisa lewat Bubulak. Oh, lewat Bubulak, situ ya. Iya. Dan tempat yang jalan alternatif tadi tuh
macet juga karena penutupan jalan ini? Itu macet, jadi pada numpuk di situ semua. Oh. Yang biasanya nggak macet jadi macet. Jadi makin sulit juga Makin buat sulit. para pengendara ya. Iya. Menurut Mas, harapan dari pemerintah tuh apa sih? Atau dari badan BPBD sama PUPR itu? Semoga ini sih semua perbaikan jalan dibenerin. Soalnya kan kalau muter juga kasihan ojol lain kan bensin kan pada ngerasain naiknya ya. Iya. Iya, jadi makin lama perjalanan sama makin banyak ngabisin bensin aja sih. Adanya perbaikan jalan Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak mengharuskan masyarakat memilih jalan lain untuk dijadikan alternatif. Bahkan beberapa masyarakat nekat berjalan kaki melewati jalan tersebut. Hal ini cukup beresiko, mengingat keadaan jalan yang masih belum aman untuk dilewati dan kapan saja bisa makin memburuk. Kami menganggap yang pertama ini adalah sebuah musibah yang Allah berikan kepada hambanya sebagai ujian. Yang kedua, tentunya peristiwa ini sangat menghambat ya pergerakan masyarakat, baik itu menyangkut masalah ekonomi karena juga banyak yang bekerja ke wilayah seberang sana atau sebaliknya, atau menyangkut juga masalah pendidikan karena menghambat anak-anak sekolah ya untuk sampai ke sekolahan dan aktivitas-aktivitas lain. Jalur itu adalah jalur yang sangat strategis ya, menghubungkan beberapa kecamatan. Nah, karena itu jelas dengan longsornya jembatan ini sangat merugikan dan menghambat aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya tentunya pertama kepada masyarakat sendiri untuk bersabar ya, karena biar bagaimanapun tidak ada yang menghendaki peristiwa musibah ini. Yang kedua, harapannya adalah sebagai pekerja ataupun pihak yang memperbaiki untuk bekerja lebih serius dan tepat waktu, karena hal ini akan mengurangi beban-beban masyarakat di bidang transportasi. Itu saja. Walaupun akan memakan waktu yang lebih lama, adanya penutupan jalan demi memastikan keamanan dalam pengerjaan proyek rekonstruksi tentunya akan menyebabkan kemacetan di beberapa titik jalan alternatif lainnya dan cukup menghambat perputaran ekonomi juga kegiatan masyarakat, sehingga proses perbaikan jalan tersebut harusnya diselesaikan secepatnya. Saya Josephine Lahagung melaporkan kembali ke studio. Berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Rasina Zara Fadila dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas praktik reportase Sekolah Vokasi IPB. Tetap saksikan info Uncal, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.